Bos, sedikit artis yang merambah ke dunia bisnis, yaitu Diego Avisha. Aktor tampan asal Sumatera Utara ini baru saja membuka tempat makan warga. Halo, ya selamat datang di tempat makan warga. Konsep warung makannya ini sangat merakyat. Lokasinya juga hidden gem nih bos, di belakang gedung perkantoran di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Halo bos, apa kabar? Biasanya kan sering ngeliat aku di TV ya. Sekarang kali ini aku mau memperkenalkan kalian. Itu saat tempat makan aku di Kemang. Jadi di sini tuh konsepnya tuh kayak makanan rumahan. Penasaran kan? Makanya ikutin terus. Tetap di Cuan bos. Tak ingin latah seperti rekan sesama artis, Diego yang sudah membintangi puluhan judul film dan sinetron ini mencoba peruntungan di dunia bisnis kuliner. Dari sekian banyak lini usaha, kenapa pilih kuliner nih bro? Aku suka kuliner dan kebetulan aku juga punya adik kandung emang yang bisa masak dan punya story itu dia adalah chef. Dia dulu ke sekolahnya itu di Tata Boga. Jadi pengalaman adik aku, kita konsepkan menjadi suatu tempat makan atau kita berbuka bisnis kayak gitu loh. Dan akhirnya kita berdua setuju, coba deh kita bikin. Ide bisnis memang selalu muncul dari apa yang kita suka ya bos. Dan Diego beruntung banget pernah punya pengalaman kerja di bidang F&B dan sang adik juga punya background sekolah Tata Boga. Apalagi warung makan miliknya punya beragam pilihan menu Nusantara dengan rasa yang menggugah selera. Bos, belakangan bisnis para selebriti menjadi salah satu tren yang cukup progresif. Tapi nggak sedikit yang gulung tikar karena nggak mampu bersaing. Hal ini bikin Diego putar otak, mencari cara agar bisa menarik banyak pelanggan, bahkan sampai repeat order. Salah satunya dengan menghadirkan pilihan menu dengan nama-nama unik. Menunya itu juga aku bikin ada plesetan gitu kak. Kayak contoh misalnya kalau biasa kan dendeng batoko gitu ya orang Padang ya. Kalau kita bikinnya dendeng tonjok. Terus juga cumi hitam kan biasanya cumi hitam biasa. Kali ini aku pengen bikinnya namanya cumi keling. Terus kayak paru goreng, aku ganti namanya jadi separuh waku. Terus juga teri pedas, kita pengen bikinnya namanya teri meledak. Terus juga kayak ayam, kenapa nggak kita plesetin aja jadi kayak ayam sori gitu loh kak. Jadi untuk nama sendiri sih penting menurut aku ya. Nggak cuma namanya yang kreatif, soal rasa juga bisa diadu bos. Buktinya pelanggan yang datang pasti auto balik. Karena rasanya bikin nagih. Ditambah ada asupan warga free kol goreng yang diracik dengan bumbu rempah. Bikin teksturnya crispy dan rasanya gurih banget bos. Dari sekian banyak menu, harganya terjangkau banget. Mulai 13.000 saja. Aman di kantong, rasanya enak, dan bonus ketemu artis pula. Mantap! Buat memulai bisnis kuliner bukan jalan yang mudah. Tentunya harus punya strategi bisnis dong. Kalau untuk dari strateginya sih mungkin tetap ya sosial media ya. Apalagi zaman sekarang kan semua orang tuh datang ke tempat makan kita kan karena lihat sosial media. Terus juga selain dari sosial media, dari teman ke teman sih kak. Dan mulut ke mulut tuh penting juga. Jadi kayak misalnya aku buat teman satu, teman suka makananku, dia akan bilang tuh ke teman yang lain tuh, di Kemang ada makanan enak nih, yuk nongkrong yuk gitu-gitu. Meski hanya update story ringan dari Diego atau unggahan kerabat yang sudah mampir, ternyata cukup berhasil bikin orang datang ke warung makan ini. Jadi wajar kalau warung yang buka dari pukul 12 siang sampai tengah malam ini udah punya omset yang lumayan. Alhamdulillah untuk target sendiri, sebenarnya targetku 500.000 ya untuk perharinya omsetnya kak. Cuman kita baru hitung udah beberapa hari ini berjalan, omset kita minimal paling kecil 850.000. Tertinggi 2.500.000. Kalau dihitung sebulan bisa puluhan juta loh bos. Apa nggak susah buat bagi waktu dengan jadwal syuting bro? Yang pastinya aku sebagai owner, aku juga harus terjun ya kak di tempat makanku langsung karena
Aku harus ngelihat pemasukan dari orang juga, terus juga ngelihat karyawan-karyawan juga. Karena kita kan punya SOP-nya juga ya, kayak contoh di dapur mereka harus pakai sarung tangan, terus juga pakai apron gitu-gitu. Jadi aku ngerasa sih dari entertain yang sering syuting terus ke sini, tetap sih aku luangkan waktu akan nanti misalnya habis syuting jam berapapun pulang, sebelum ini tutup ya, kita kan tutup jam 12 malam ya. Aku akan usahakan datang ke sini sih. Wih, ini yang namanya nggak setengah-setengah bos dalam menjalankan bisnis. Bahkan ke depan, Doi akan terus mengembangkan bisnisnya ini. Rencananya sih akan segera buka cabang di lokasi yang lebih strategis dan update menu biar semakin banyak pilihan. Siapa tahu, cuan dari berbisnis lebih banyak daripada jadi artis. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian nih ya, tips-tips kalau kita mau buka usaha itu, kalau menurut aku yang penting mental dulu tuh harus bener-bener diasah, terus juga konsepnya. Yang ketiga, selain media sosial, terus juga dari teman ke teman. Jadi menurut aku, misalnya teman datang ke sini terus suka makanan kita, biasanya mulut ke mulut tuh penting banget tuh. Bahwasannya tempat makan warga di Kemang itu enak banget gitu loh. Yang penting cuan bos.